saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita akan menyembah, memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan benar-benar bersyukur dan berserah kepada Tuhan dan mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberi kehidupan yang begitu indah kita rasakan, hari lepas hari yang begitu nyata, mari kita persembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan dan benar-benar hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat pujian Bapa, aku persembahkan tubuhmu. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, aku persembahkan, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, ibadah yang sejati. Ku sembah
kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Begitu juga berkat-berkat yang kami terima Tuhan. Di saat kami butuh Tuhan selalu sediakan tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Berkati juga yang belum hadir. Berkati Bapak. Terima kasih Tuhan, kami sudah berkumpul di tempat ini semuanya. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau selalu setia Tuhan. Dan Engkau berkali-kali selalu menolong dalam hidup kami. Engkau selalu menjaga Tuhan. Meskipun Tuhan belum menjawab setiap doa-doa kami, tapi Tuhan selalu menolong dan Tuhan selalu setia dalam kehidupan dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kita akan pujian. Meskipun Tuhan tidak menolong, berkali-kali Tuhan selalu. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan
ini. Engkau sungguh Bapa yang baik, Engkau sangat baik, bahkan Engkau teramat baik di dalam kehidupan setiap kami. Engkau tidak terhitung lagi berapa kali Tuhan menolong kami. Tidak terhitung Tuhan kasih-Mu yang telah diberikan kepada setiap kami. Sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami seiman untuk memuji, menyembah, serta meninggikan nama. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah setiap anak-anak-Mu. Pakailah setiap kami untuk menjadi alat-Mu sebagai persembahan yang hidup di hadapan. Terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini kami akan, oh Tuhan, memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami, baik setiap kami yang melayani Engkau. Engkau memberikan pengurapan yang sama, sehingga pelayanan setiap kami berkenan di hadapan. Terlebih untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman, Kau urapi dengan pengurapan yang double porsi yang dari Engkau sendiri, sehingga setiap apapun yang disampaikan benar-benar isi hati Tuhan sendiri. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini dengan berkat yang dari Engkau sendiri. Apapun yang Tuhan menjadi permasalahan, pergumulan setiap kami percaya Engkau Allah yang selalu menolong kami. Kau berikan kepada setiap kami roh haus dan lapar akan Engkau, sehingga setiap kami yang berjumpa secara pribadi dengan Engkau dan hidup kami Kau ubahkan di dalam Engkau seturut kehendak dan rencana-Mu sendiri. Terima kasih ya Bapa, Kau memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya di dalam kuasa, tuntunan, dan pimpinan Tuhan sendiri. Roh Kudus-Mu yang selalu memampukan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan bahasa Jawa Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti.
Saya Gusti Yesus lan manut diulangi ing sadina dina rumane sabdane kondeling papakone tetepi kacitane kanthi tuluse ati selawase saya Gusti Yesus lan manut diulangi ing sadina dina silakan maju ke depan Ibu Tarmi. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang tersembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan juga pada saat pagi hari ini Kau telah berkumpulkan kami Tuhan. Kau telah memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan. Dengan hari yang sangat cerah ini Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga kami berkumpul di tempat ini untuk memuji, menyembah-Mu dan mengagungkan nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami telah memuji Engkau Bapa. Seberapa pujian kami sampaikan telah menjadi kebayangan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, juga kami pada saat pagi hari ini akan memberikan Tuhan seberapa berkat yang telah Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Walaupun Tuhan tidak sebanding yang berkat yang luar biasa yang Kau berikan dalam hidup kami. Kau berkati tangan-tangan yang mengulurkan pada saat pagi hari ini. Berkati juga belum bisa memberi Bapa. Kami akan dipercaya Tuhan bahwa hidup kami tidak akan lepas dari berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Berkat jasmani, berkat rohani yang akan selalu Kau sediakan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, biarlah seberapa pemberian kami berguna buat pelayanan-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Dan kami serahkan Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami sampai selesainya nanti. Hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Seperti mengalir
kiranya Tuhan memberkati. Pujian kami dan penyembahan kami, pengagungan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih juga Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini benar-benar yang kami terima, benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Lebih lagi taat mengasihi Engkau, lebih takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau sumber pengharapan kami Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita akan angkat pujian Ku Rindu Sabda. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu, ku rindu sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu, ku rindu menikmati sabda-Mu, ku rindu menikmati sabda-Mu. Waktu selanjutnya kami persilakan padamu. Kami mengucap syukur Tuhan saat pagi hari ini Bapa. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami masih Engkau berikan kesehatan, kekuatan, dan biarlah kehidupan kami Tuhan. Lebih lagi kami mau pakai untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, jika Engkau ada bersama-sama dengan kami Bapa, jika Engkau selalu menyertai kehidupan kami, maka kami akan kuat Tuhan untuk menghadapi segala apapun Tuhan yang akan kami temui dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah penyertaan-Mu Tuhan senantiasa ada terus menerus sampai pada nanti Tuhan kami akan bersama-sama dengan Engkau Bapa. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang sudah datang ke tempat ini Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran mereka untuk kami sama-sama belajar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang akan memampukan kami, firman-Mu yang akan membentuk kehidupan kami untuk lebih lagi menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih urapi hamba-Mu ini yang penuh dengan kekurangan, dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa memampukan hamba-Mu, memperlengkapi lebih lagi Tuhan, sehingga apapun yang hamba-Mu ini ucapkan itu berasal dari Engkau Bapa.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Saudara. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita percaya setiap kita, bahkan saya Saudara, diberkati Tuhan. Kita percaya bahwa kita ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita boleh melewati hari-hari yang lalu, minggu, bulan, bahkan tahun-tahun yang sudah kita lalui, bahkan sampai pada titik ini, kita percaya itu bukan hanya kebetulan. Dan tahun baru bukan hanya sekedar seremoni perayaan pergantian tahun yang selalu kita rayakan di setiap pergantian tahun. Tetapi seperti apa yang pernah saya katakan, bahwa tahun yang baru, kalau kita masih ada, masih hidup, masih sehat, itu berarti rencana Tuhan itu belum selesai dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan itu masih terus untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Dan terus kita mau bangun hidup kita ini menjadi hidup kekristenan yang enggak stuck di satu titik saja, tetapi terus berproses, terus bertumbuh, terus sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga hidup kita itu akan selalu menyenangkan hati Tuhan, selalu untuk bagaimana kita menyukakan hati Tuhan. Itulah tujuan kehidupan kita. Jadi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus tahu kenapa kita dipilih Tuhan, kenapa Tuhan sudah datang menebus, mengorbankan seluruh hidupnya untuk kita. Kita harus tahu bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini adalah umat-umat pilihan Tuhan. Jadi jangan sampai kita mengecewakan apa yang sudah Tuhan lakukan, mengecewakan pengorbanan Tuhan, mengecewakan segala apapun yang sudah Tuhan lakukan untuk setiap kita. Kita melihat di sini gereja kita, puji Tuhan, sudah diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan sudah mengubah segala sesuatu dari dulunya bangunan yang biasa saja dan menjadi bangunan yang saya bisa katakan luar biasa. Itu semua karena mujizat Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Juga pastori yang sudah mulai dibangun, dilanjutkan kembali. Hal-hal tersebut seharusnya menjadi ingat-ingatan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu memang nyata bekerja dalam kehidupan kita. Meskipun dari segi manusia kita tidak mampu, dari segi apapun kita itu nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, tapi tetap percaya jika Tuhan sudah berkehendak, maka Tuhan akan sanggup melakukan segala perkara yang mungkin bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita mau buka bagian firman Tuhan Bapak Ibu. Kita buka di dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 14 sampai 16. Efesus pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Yang sudah menemukan boleh dibaca. Efesus pasal 4 ayat 14 sampai 16. Efesus 14, Efesus pasal 4 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Sehingga kita berbagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupaan pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh dalam segala hal ke arah kita, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Firman Tuhan, puji nama Tuhan. Dan tema firman Tuhan saat pagi hari ini saya beri tema dewasa rohani. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam kehidupan kita saat ini, menjadi tua itu adalah kepastian dalam hidup. Benar Saudara? Setiap kita pasti akan menjadi tua nanti pada akhirnya, dengan bertambahnya usia, dengan proses hidup yang kita sudah lalui dari mulai lahir, berkembang dewasa, kemudian menjadi tua. Itu secara manusia itu adalah sebuah kepastian. Tetapi untuk menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan.
Jadi menjadi tua dan menjadi dewasa itu kan dua hal yang berbeda. Kadang-kadang orang yang usianya sudah tua itu belum tentu dia sudah dewasa secara rohani. Dan tulisan Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 4 ayat 14 sampai 16 yang sudah kita baca tadi, Rasul Paulus menegaskan bahwa ayat yang tadi kita baca 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi untuk menjadi dewasa, untuk menjadi tidak lagi anak-anak itu adalah sebuah keharusan bagi setiap kita yang mengikut Tuhan, bagi setiap kita orang percaya. Tulisan Rasul Paulus ini memang kalau di Alkitab ini ditujukan kepada jemaat di Efesus. Jadi Bapak Ibu, pelayanan Rasul Paulus itu bukan hanya bertemu secara fisik, kemudian dia memberitakan firman Tuhan, tetapi pada saat Rasul Paulus itu di penjara, kemudian dia tetap melayani. Dia tetap melayani jemaat-jemaat yang ada di kota-kota yang lain, beberapa jemaat di kota-kota yang berbeda melalui sebuah surat yang dia kirimkan. Dan di Efesus ini kita melihat Efesus ini adalah sebuah kota besar yang penting secara ekonomi. Jadi bisa dibayangkan Efesus ini bukan kota kecil, tapi kota yang secara perekonomian dia sudah berkembang secara pesat, secara bagus. Yang terletak di Asia Kecil yang kalau sekarang disebut dengan nama Turki, Bapak Ibu. Jadi Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Efesus karena dia melihat bahwa jemaat di Efesus ini rentan untuk terpengaruh dengan adanya ajaran-ajaran sesat. Rentan untuk bisa terpengaruh pada ajaran-ajaran yang bukan berasal dari Tuhan. Seperti tadi sudah dikatakan bahwa kita bukan lagi anak-anak yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kalau kita baca di Galatia pasal yang pertama, kalau kita flashback, memang kekhawatiran Rasul Paulus ini memang benar-benar dia ingin bahwa jemaat itu jangan sampai disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang bukan berasal dari Allah, yang bukan berasal dari pengajaran apa yang sudah Rasul Paulus sampaikan. Dan meskipun ini ditujukan kepada jemaat di Efesus, tetapi hal ini juga berlaku dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Jadi orang percaya itu memang mau nggak mau, dia harus dituntut untuk menjadi dewasa secara rohani. Dia jangan lagi menjadi anak-anak rohani, menjadi kanak-kanak secara rohani. Nah, kalau kita melihat kehidupan kita saat ini, kita bisa mengukur apakah setiap kita itu sudah dewasa belum secara rohani, ataukah kita masih dalam kadar yang anak-anak rohani. Kenapa menjadi dewasa itu penting bagi pengikut Kristus, bagi orang percaya? Karena hanya orang yang dewasa rohani yang bisa menjadi saksi Kristus dan memancarkan kemuliaannya. Karena orang yang sudah memang benar-benar dia dewasa secara rohani, memiliki pengenalan pada Tuhan yang sudah luar biasa, dia akan hanya dia yang akan bisa menjadi saksi Kristus dan kemuliaan Tuhan terpancar lewat kehidupannya. Dewasa rohani tidak diukur dari berapa lama dia sudah menjadi Kristen. Seseorang yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin sejak lahir dia sudah menjadi Kristen, tidak menjadi jaminan untuk dia bisa menjadi dewasa secara rohani. Bahkan orang yang sudah fasih berdoa, yang kalau dia berdoa itu bisa panjang sekali, juga tidak menjadi tolak ukur untuk dia bisa disebut sebagai orang yang sudah dewasa secara rohani. Hal ini penting untuk kita perhatikan, Bapak Ibu. Kita akan melihat beberapa tanda kedewasaan rohani seperti yang sudah Rasul Paulus katakan. Di ayat 14 tadi dikatakan, bukan anak-anak lagi.
Tentunya setiap kita tidak mau ya kita dikatakan anak-anak lagi. Kalau menurut usia, kalau menurut pengalaman, ya secara fisik kita sudah dewasa, kita sudah tua. Tetapi kadang-kadang kehidupan yang sudah memiliki usia yang sudah banyak, pengalaman yang mungkin sudah luar biasa. Kalau kata orang dunia sudah menikmati asam garam dunia, sudah banyak sekali pengalaman, tentunya tidak mau dikatakan sebagai anak-anak rohani. Oleh karena itu, saat pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa anak-anak rohani itu anak-anak yang mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Anak-anak rohani, anak-anak yang mudah diseret ke dalam ajaran-ajaran palsu dan penyesat-penyesat. Kalau di dalam 1 Korintus 13 ayat 11, mari dibaca. 1 Korintus, kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Yang sudah menemukan boleh membaca 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Korintus pasal 13 ayat 11. Ya. yang 11. Demikian firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Amin. Jadi dewasa rohani di sini berbicara tentang bagaimana sifat kita, bagaimana pola pikir kita yang tidak lagi berkata-kata seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak, memiliki pola pikir yang lebih dewasa lagi, bijaksana dan penuh kasih seperti Kristus. Jadi hal yang pertama tadi dari dalam diri kita sendiri dulu harus kita pastikan bahwa kita ini sudah dewasa. Lewat perkataan kita, lewat pola pikir kita, lewat tindakan kita, jangan lagi seperti anak-anak. Kalau di dalam 1 Korintus tadi dikatakan, tinggalkan semuanya itu, tinggalkan sifat anak-anak itu, tinggalkan sifat kanak-kanak itu yang akan menjadi penghambat kita untuk kita menjadi dewasa, menjadi bertumbuh. Kemudian hal yang kedua Bapak Ibu, apa yang menjadi tanda kita dewasa rohani? Yang kedua adalah berakar dalam kebenaran. Seperti di ayat yang ke-15 tadi dikatakan di Efesus tadi, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus yang adalah kepala. Jadi pentingnya kita memiliki akar yang kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu, pertumbuhan itu, akarnya itu selalu masuk ke dalam tanah, menyerap nutrisi, menyerap hal-hal yang baik untuk disalurkan ke seluruh bagian pohon, sehingga pohon itu bisa bertumbuh. Demikian juga dalam kehidupan kita. Akar kita itu harus kuat. Akarnya kemana? Kepada firman Tuhan. Kita harus erat berpegang pada firman Tuhan, sehingga yang kita serap itu yang adalah firman Tuhan itu sendiri, kebenaran firman Tuhan itu sendiri, yang akan membuat kehidupan kita itu bertumbuh ke arah Kristus, karena dasar kita adalah Kristus, dasar kita adalah firman Tuhan. Sehingga di dalam menghadapi badai, topan, gelombang, akar kita tetap kuat, karena yang menjadi pegangan kita, yang menjadi landasan kita itu adalah firman Tuhan. Kita tidak akan mudah goyah, kita tidak akan mudah terombang-ambing terhadap ajaran apapun. Terombang-ambing bukan masalah nanti ada, bukan hanya sekedar ajaran-ajaran sesat, tetapi dalam kehidupan kita sendiri. Kadang-kadang lewat permasalahan itu, lewat gelombang itu ketika datang dalam kehidupan kita, kalau kita nggak kuat, kita akan meninggalkan Tuhan.
Ketika kita mulai berdoa sudah lama dan Tuhan rasanya tidak menjawab doa kita, yang kita anggap Tuhan itu tidak menjawab doa kita, kalau akar kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita akan dengan mudah meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, proses boleh datang, masalah boleh ada dalam hidup kita, asalkan akar kita kuat berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, yang akan mengubah kehidupan kita. Kalau kita benar-benar percaya kepada firman Tuhan, berakar dalam kebenaran firman. Firman itu yang akan memberikan pertumbuhan dalam kehidupan kita, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi pentingnya kita memiliki akar yang kuat dalam kebenaran akan firman Tuhan. Kalau kita sudah mulai mengabaikan firman Tuhan, sudah mulai mengabaikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita tidak akan memiliki akar yang kuat. Kita dengan mudah bisa meninggalkan Tuhan. Tidak heran hari-hari ini ya Bapak Ibu, banyak kita melihat banyak yang sudah meninggalkan Tuhan. Tidak jauh-jauh lingkungan kita sekitar ini juga banyak, jemaat di sini juga banyak yang sudah meninggalkan Tuhan karena masalah jodoh, karena masalah ekonomi. Mereka meninggalkan Tuhan karena akar mereka tidak kuat, pegangan mereka tidak kuat, sehingga dengan mudah bisa meninggalkan Tuhan. Dan ini menjadi pelajaran bagi setiap kita bahwa memang kita sudah dipilih. Pengorbanan Tuhan itu bukan suatu hal yang bisa kita abaikan begitu saja. Kehidupan kita menjadi orang percaya itu bukan hanya sekedar kita datang ke gereja, pulang, tetapi lebih lagi bagaimana kita bisa berakar di dalam firman Tuhan itu. Bagaimana kita bisa benar-benar menyerap kebenaran itu sehingga menjadi fondasi yang kuat dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa ketika kita kuat di dalam Tuhan, maka Tuhan pun juga akan menyertai kita terus. Jangan takut pada masalah hidup, proses hidup, karena semuanya itu adalah cara Tuhan untuk mendewasakan setiap kita. Asalkan kita tetap berpegang teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian bagian yang ketiga Bapak Ibu, tanda kita dewasa rohani, yang ketiga di sini saya catat, memiliki fokus hidup kepada Tuhan. Orang yang dewasa rohani, Tuhanlah yang menjadi sumber utama dalam kehidupannya. Bukan lagi kesenangan dunia, bukan lagi kesenangan pribadi, tetapi lebih lagi tentang bagaimana dia selalu menyenangkan hati Tuhan. Jadi berbicara tentang bagaimana kita mengesampingkan keinginan diri sendiri, keinginan kita sendiri, supaya kesenangan Tuhanlah yang terjadi. Ini nggak mudah Bapak Ibu, untuk bisa kita mengendalikan ego kita, mengendalikan keinginan kita sendiri, untuk bagaimana biar keinginan Tuhan yang terjadi, kehendak Tuhan yang terjadi. Tetapi di sini Rasul Paulus mengingatkan setiap kita bahwa kita hidup ini, kalau kita memang benar-benar memahami kita adalah milik Tuhan, kita adalah kepunyaan Tuhan, tubuh kita adalah bait sucinya Tuhan, maka biarkan Tuhan yang berada di atas segalanya. Di atas keinginan kita, di atas ego kita, di atas segala sesuatu yang menyenangkan kehidupan kita, biar Tuhan yang kita senangkan. Karena kita percaya kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pun gak akan pernah tidak untuk menyenangkan kita juga. Tuhan juga akan selalu punya cara untuk membuat kita bangga punya Tuhan yang luar biasa, bangga punya Allah yang luar biasa. Demikian juga Bapak Ibu, dalam kehidupan saya, kalau saya pikir-pikir dulu itu, saya nggak menyangka kalau Tuhan bisa bawa saya sampai pada titik ini, sampai saya bisa melayani Tuhan, sampai saya bisa ada di tempat ini, di posisi ini.
benar-benar suatu hal yang tidak pernah saya sangka sebelumnya. Bisa berbicara di hadapan Bapak Ibu, itu semua bukan karena saya mampu, saya bisa. Saya banyak sekali ditandai dengan kekurangan, banyak sekali di mana kelemahan dalam kehidupan saya. Tetapi kenapa Tuhan bawa sejauh ini kehidupan saya? Berjalan, mulai Tuhan latih saya untuk berjalan di dalam iman yang percaya kepada Tuhan. Yang sebelumnya mungkin saya nggak pernah berpikir, punya pikiran untuk bisa sampai pada kehidupan yang sekarang ini yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Saya mulai belajar untuk beriman kepada Tuhan dari yang tidak ada, tapi saya percaya Tuhan pasti mampukan. Banyak sekali kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya secara pribadi. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan. Kembali saya katakan, pastori ini kalau saya ingat betul, saya hanya cuma sekedar nanya, Tuhan pastorimu tuh belum jadi loh Tuhan. Apa Tuhan gak malu? Itu saya katakan bulan-bulan sebelum peresmian gereja, Agustus, saya kepengen Tuhan pastor ini dibangun tahun ini juga. Padahal kita nggak punya apa-apa saudara, belum ada uang. Tetapi disitulah Tuhan bekerja lewat berbagai cara apapun. Dan ini juga yang harus saudara, Bapak Ibu alami dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan Bapak Ibu. Jangan cuma mendengar dari perkataan orang saja. Orang Kristen akan menjadi rugi kalau hanya cuma mendengar orang bersaksi. Alami sendiri Bapak Ibu, alami sendiri. Kalau Tuhan bekerja atas hidup dia, mereka, saya juga harus mengalami Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Kita semua anak-anak Tuhan, kita punya bagian yang sama di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan memberkati saya, Tuhan juga pasti bisa memberkati Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah menolong saya, Tuhan pasti juga bisa menolong Bapak Ibu. Apa kuncinya? Fokus kepada Tuhan. Tuhan bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang kekurangan menjadi berkelimpahan. Dan itu memang benar-benar sudah saya alami dan rasakan selama pelayanan di tempat ini Bapak Ibu. Kalau dulu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sejak masuk pelayanan ini berapa sih yang kami layani? Cuma Putami sama Mbak Sowan udah. Saya tadi ngomong sama Kutuk ini bagaimana Bu? Iya sama dengan di sini dulu yang kami sejak kami masuk sini awal kami masuk sini itu yang ada cuma Kutuk sama Mbak Sowan. Itu Bapak Ibu. Belum punya pekerjaan. Sampai pada satu titik ini saya saksikan ya Bapak Ibu. Satu titik kayak gini saudara. Saya punya uang, kalau saya belikan ini nggak kebeli. Saya mau goreng tahu, kalau saya beli tahu, saya nggak bisa beli minyak. Kalau saya beli makan, jumlahnya nggak cukup untuk keluarga saya. Seperti itu, sampai di titik seperti itu Bapak Ibu. Dan itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Itu cara Tuhan untuk membentuk kami. Dan titik terendah, dari titik yang paling rendah. Sampai akhirnya Tuhan nyatakan kemurahannya yang luar biasa dalam hidup kami, dalam hidup saya. Oleh karena itu saya juga ingin Bapak Ibu mengalami seperti itu, mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, mengalami pertolongan Tuhan yang bertubi-tubi, kok seolah Tuhan itu pertolongan Tuhan banyak banget. Dan itu nyata Bapak Ibu. Fokuskan hidup kita untuk Tuhan. Fokuskan hidup kita untuk bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Dan percayalah, kalau kita sudah menyenangkan Tuhan, Tuhan gak akan segan-segan juga menyenangkan kita. Tidak akan segan-segan membuat kita kagum akan kebaikan Tuhan.
kagum akan cara Tuhan itu kok kayak gini, kok bisa ya kayak gini. Seperti itu alami Bapak Ibu. Kemudian kita masuk bagian lain, kita akan melihat bagaimana caranya agar kita bisa menjadi dewasa rohani. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, mari kita baca. Kita buka di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima. Yang sudah menemukan boleh dibaca. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 Ayat 5. ayat 5. Iya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dalam siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Yohanes pasal 15 ayat 5 ini tegas mengatakan sebab di luar aku, di luar Yesus kamu nggak bisa apa-apa. Jadi intinya harus kita di dalam Yesus. Nggak ada pilihan lain. Kita harus di dalam Yesus. Kita harus melekat kepada Yesus. Yesus di dalam saya di dalam Yesus. Kita menjadi satu kesatuan. Saya dengan Yesus adalah satu. Itu caranya agar kita, tadi saya katakan seperti pohon yang kuat, yang akarnya itu adalah kebenaran firman, yang adalah Yesus sendiri. Kita menyatu, kita melekat. Di sini pentingnya kita memahami bahwa di luar Yesus aku nggak bisa apa-apa, aku nggak mampu apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Ini akan kemudian menarik pemahaman dalam kehidupan kita bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Segala sesuatu itu karena Tuhan. Segala sesuatu itu pemberian Tuhan. Baik keluarga, pekerjaan, itu semua dari Tuhan. Kalau kita sudah punya pikiran seperti itu, maka kehidupan kita akan kuat di dalam Tuhan. Selalu kita akan mencari Tuhan. Selalu kita akan terus untuk ada di dalam Tuhan. Tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Tidak keluar dari aturannya Tuhan. Berbicara tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Setia itu tidak berbicara hanya, pernah saya katakan hanya sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, tetapi berbicara seumur hidup kita. Sepanjang kita masih bernafas, disitulah kita harus tetap menjaga kesetiaan kita untuk terus melekat kepada Tuhan. Jangan coba-coba untuk kita lari dari Tuhan, apalagi mengecewakan Tuhan. Kalau di dalam Yohanes 15 tadi yang sudah kita baca, kalau kita nggak ada di dalam Tuhan, kita nggak bisa buat apa-apa. Kita nggak bisa bertumbuh, kita nggak bisa berbuah, kita nggak bisa menjadi dewasa. Oleh karena itu pentingnya untuk kita melekat kepada Tuhan, terus nempel pada Tuhan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, cara kita untuk menjadi dewasa secara rohani. Kita buka di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14. Di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-14. Yang sudah menemukan boleh dibaca. Dari pasal 5 ayat 14. Iya. Inilah firman Tuhan. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, dan karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Ini berbicara tentang makanan yang keras itu hanya untuk orang yang dewasa, yang karena punya panca indera yang terlatih untuk dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Jadi pentingnya dalam kehidupan kita itu untuk bisa membedakan ini baik, ini tidak baik, ini benar, ini jahat. Karena kalau Alkitab tadi katakan bahwa orang yang sudah dewasa itu seharusnya dia sudah terlatih untuk bisa membedakan semuanya itu. Kehidupannya sudah terlatih untuk bisa
dia tahu mana yang seharusnya dia lakukan dan tidak dia lakukan. Jadi kalau kita melihat orang Kristen, ya kalau kita katakan seharusnya nggak kayak gitu jadi orang Kristen, karena memang kehidupannya belum terlatih, belum bisa. Mana yang seharusnya saya lakukan dan nggak seharusnya saya lakukan. Kalau firman Tuhan tadi katakan panca indera orang dewasa itu lebih peka daripada panca indera anak-anak. Karena anak-anak itu makanannya belum makanan keras. Kalau secara fisik kita melihat bayi itu tentu saja nggak mungkin bayi dikasih misalnya kerupuk, hal-hal yang memang belum cocok dengan usianya, belum pantas dengan usianya. Tapi makanan keras hanya untuk orang yang sudah dewasa. Hal ini juga berbicara secara rohani bahwa makanan keras maksudnya adalah tentang ajaran yang membangun, yang membuat kita mencapai taraf kerohanian yang lebih tinggi. Jadi memang dalam kehidupan orang Kristen itu jangan sampai berhenti pada satu titik aja. Kita harus seharusnya bertumbuh, melangkah lagi sampai kepada taraf yang lebih tinggi, yang dasarnya adalah Kristus. Makanan keras berbicara tentang firman Tuhan yang menegur kita, memproses kita, membentuk kita, mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Jadi firman Tuhan itu tidak selalu enak didengar dalam pendengaran kita, dalam hati kita. Tetapi jika kita menerima firman yang sifatnya teguran, pembenahan dalam kehidupan kita, terima itu sebagai bagian untuk mendewasakan kehidupan rohani kita. Dan itu seharusnya yang harus kita lakukan kalau kita mau disebut sebagai orang yang dewasa rohani. Ditegur firman, ya nggak apa-apa, karena memang firman itu mengoreksi hidup kita, membersihkan kehidupan kita dari kotoran-kotoran yang melekat dalam hidup kita. Saudara ingat bahwa pohon anggur itu akan semakin dibersihkan, dipotong, ranting-ranting yang tidak bersih akan dipotong, supaya apa? Semakin berbuah. Demikian juga dalam kehidupan kita. Pembersihan itu lewat apa? Lewat firman Tuhan yang membersihkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, untuk Tuhan buang semuanya itu supaya kehidupan kita itu lebih bisa bertumbuh lagi dan dewasa secara rohani. Ya kadang-kadang memang sakit kadang-kadang firman yang sifatnya mengoreksi kehidupan kita. Tetapi memang itulah cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Kita terima semuanya itu sebagai bagian bahwa Tuhan ingin aku dewasa lagi. Kalau kita justru menolak, justru itu menunjukkan bahwa sifat kita masih kekanak-kanakan. Kita belajar, sama. Saya juga belajar, kita semua belajar untuk bagaimana hidup kita itu lebih lagi mau dibentuk Tuhan. Lewat makanan rohani yang mungkin terasa keras dalam hidup kita, firman Tuhan yang terasa keras kita dengar, tapi justru itulah yang akan menjadi proses kita untuk menjadi lebih dewasa lagi. Kenapa banyak orang Kristen yang tidak dewasa secara rohani? Banyak orang Kristen Bapak Ibu yang rohaninya itu belum dewasa. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka masih hidup dalam kedagingan. Itu yang menjadi penghambat orang Kristen ketika mengikut Tuhan, menjadi orang percaya, bahkan mungkin sudah lama menjadi orang Kristen, tapi ternyata rohaninya belum dewasa. Maunya hanya mendengar yang baik-baik saja, firman Tuhan yang menyenangkan telinganya saja, tidak mau menerima proses, tidak mau menerima teguran, tidak mau menerima didikan dari Allah.
karena lebih mementingkan kedagingannya. Mari kita buka lagi Bapak Ibu Saudara. Kita melihat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21. Kita melihat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21. Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Iya. Demikianlah firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Ini juga tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia menegaskan bahwa keinginan daging itu sudah dicatat tadi yang sudah dibacakan, bahwa banyak sekali yang akan menghambat kita untuk dewasa secara rohani. Perbuatan daging banyak sekali di sini dikatakan: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir. Ya mungkin saat ini juga kita tidak merasa hal itu kita lakukan. Ini berbicara tentang sifat-sifat. Ada yang pemarah, ada kemudian mementingkan diri sendiri, mempunyai roh pemecah, yang meskipun sama-sama kita duduk di gereja, tetapi rohnya berbeda sendiri. Dia punya roh untuk selalu mengadu domba orang lain, memecah-mecah, mementingkan egonya sendiri, penyembahan berhala. Yang mungkin secara nyata kita tidak kelihatan kita menyembah berhala, tetapi hati kita ya memberhalakan. Kita memiliki lebih mementingkan kalau ada orang yang sudah menyinggung kita, kita lebih memberhalakan hati kita lebih mementingkan hati kita. Kalau firman Tuhan itu sudah menyinggung saya nggak boleh datang ke gereja, itu artinya berhala, perasaan berhala pada hati kita. Dan itu terjadi dalam kehidupan saat-saat ini Bapak Ibu, bukan hanya di dalam jemaat Galatia saat itu, tapi juga berlaku sampai hari ini. Dan hal itulah yang menjadi penghambat kita untuk menjadi dewasa secara rohani. Jadi kita perlu koreksi kehidupan kita Bapak Ibu. Mungkin kita rajin ke gereja, rajin memberikan persembahan, tetapi bagaimana dengan kehidupan kita secara pribadi? Masihkah kita menyembah berhala? Masihkah kita punya roh pemecah? Masihkah kita senang berselisih? Itu yang akan menjadi penghambat kita menjadi dewasa. Dan akibatnya apa Bapak Ibu? Di ayat yang bagian yang terakhir tadi, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya dia tidak akan masuk dalam kerajaan yang kekal. Jadi perlunya pembenahan diri kita dari dalam. Meskipun orang lain melihat kita seolah-olah rohani sekali, tapi Tuhan tahu kedalaman hati kita. Itulah yang penting dan perlu untuk kita lebih lagi perbarui, benahi, agar kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Agar kita nantinya bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan. Agar nantinya kita nggak sia-sia jadi orang Kristen, gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Agar nanti apa yang Tuhan punya itu juga kita bisa rasakan dalam kehidupan kita bersama Bapa, kehidupan yang kekal. Nah itu pentingnya Bapak Ibu untuk bagaimana kita terus memacu kehidupan kita menjadi lebih lagi dewasa.
dewasa secara rohani. Jangan lagi hidup sebagai kanak-kanak yang makanannya adalah makanan lembek. Saatnya firman Tuhan itu kita benar-benar pegang kuat, akar kita menyatu dengan firman Tuhan, sehingga kehidupan kita menyatu dengan Kristus itu sendiri. Sehingga dalam Yohanes tadi kita dikatakan kita bisa berbuah, kita bisa menghasilkan buah karena ada Yesus di dalam kita, ada pertumbuhan dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman itu menjadi berkat bagi setiap kita yang sudah mendengarkan. Sama-sama terus kita bawa hidup kita untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, dewasa secara rohani, sehingga Tuhan juga temukan kita sudah layak untuk mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita bersama dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan saat pagi hari ini kami belajar Tuhan, karena kami tahu Tuhan kehidupan kami harus dewasa secara rohani. Kami harus bertumbuh Tuhan. Kami tidak mau lagi kanak-kanak rohani Tuhan, karena hidup kami Tuhan adalah hidup yang terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, mampukan untuk setiap kami untuk berakar dalam firman-Mu Bapa, sehingga firman-Mu itulah Tuhan yang akan menghidupi hidup kami Bapa, sehingga buah-buah Tuhan akan Kau dapati dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan terus bekerja Bapa lewat kehidupan setiap kami Tuhan, membawa hidup kami untuk lebih lagi menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Engkau, sehingga kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu, sehingga kami Tuhan tidak mengabaikan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, kiranya Tuhan terus bekerja atas kehidupan mereka Bapa, sertai mereka Tuhan dalam apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Yesus, kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan telah kita bersama. Sebelum kita masuk dalam kesepakatan doa penutup pengumuman ibadah kita seperti biasa, konser setiap hari Rabu jam 5 sore nanti sesuai dengan jadwal yang ada di kamar sana. Dan juga ibadah raya, ibadah hari Minggu juga yang melayani Tuhan sesuai dengan jadwal yang telah kita buat. Dan setelah ini, setelah kita doa penutup, nanti kita bersama-sama nengok Bu siapa yang sakit itu, Bu Christine ya, kita nengok. Nah, kemarin sudah sampaikan ke konser nggak bisa hari karena sakit. Nah, ini juga mungkin karena sakit juga, jadi kita tengok. Saya nggak tahu Pak ngomong dan keluarga kemana, tapi mungkin ada pelayanan yang lain. Nah, itu ya kita setelah ini Kristin, dan juga untuk pembangunan kerja pastori masih berlangsung. Oleh karena itu saya kembali sampaikan yang bergilir memberi kesenek masih berlanjut ya, mungkin sampai akhir bulan, karena ini baru finishing pemasangan keramik, dan setelah itu baru garap kamar mandi. Nah, setelah itu baru garap dapur dan sekatan. Berapa minggu lagi. Namun demikian, karena besok Senin sudah garap, tinggal finishing dan kamar mandi, kurangi kembali, tukangnya kita kembali kurangi, Pak Sunar kita kurangi sama Pak Tugio ya, Pak Tugio biar istirahat, biar segar bugar dulu. Nanti kita kabarin lagi oleh
apa namanya, ya moga-moga dengan ini masih eneng karena tangga juga belum kita pikirkan, agar maka sebenarnya yang menjadi prioritas juga minimal tiangnya kita tancapkan di depan, ada 3, 4 supaya kelihatan rampung. Nah, kalau kita lewat itu lihat ke sini nggak ada pagarnya, saya masih dalam tahap finishing, padahal memang nggak kelihatan. Jadi saya memang masih punya keinginan untuk dapat memikirkan, mungkin tangganya nggak usah dulu, tapi minimal pagar itu bisa berdiri dulu tiangnya, karena di mana-mana saya lihat minimal tiang itu berdiri dicat berdiri. Kita akan satu pujian, terima kasih Tuhan dan saudara semua. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri buat hari ini. Tuhan akan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami telah bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Terlebih lagi kami bersama-sama kembali diteguhkan, dikuatkan firman-Mu Tuhan, untuk kami senantiasa bertumbuh di dalam pengenalan kami akan kasih-Mu, akan kuasa-Mu, akan pribadi-Mu sendiri, sehingga kami Tuhan tidak mudah digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat, yang menyesatkan kami. Olehnya Tuhan, biarlah hati kami terus Tuhan bentuk sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan tidak menjadi sia-sia beribadah, sia-sia dalam mengiring Engkau, tetapi kami sungguh-sungguh Tuhan menerima apa yang Tuhan janjikan, yaitu mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati Tuhan setiap kami yang sudah beribadah kepadamu. Kami percaya saat kami bersekutu dengan Engkau, maka segala persoalan, sakit, penyakit, kelemahan kami percaya Tuhan Kau Allah yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, sehingga kami senantiasa memiliki tubuh yang sehat untuk kami Tuhan melakukan segala aktivitas, untuk kami senantiasa mensyukuri segala kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan saat pagi hari ini. Demikian juga seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan, memberkati kami, sehingga Tuhan kami dapat pulang dengan sukacita, kami dapat pulang dengan sorak-sorai karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa kepada-Mu setiap jemaat-jemaat yang tidak bisa hadir, mungkin karena sakit, Tuhan pilih, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan mereka, sehingga di waktu-waktu nanti kesempatan kami dapat bersama-sama Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Memberkati anak-anak kami Tuhan yang ada di perantauan, dimanapun mereka berada, Tuhan Kau memberkati setiap mereka dengan tubuh yang sehat, dengan berkat-berkat dalam segala pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan, secara khusus Tuhan dalam pembangunan pastori. Tuhan memberkati sehingga Tuhan dapat selesai sesuai dengan rencana harapan setiap kami, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga memberkati dengan jiwa-jiwa yang baru untuk dapat mengisi kursi-kursi yang kosong Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan, jiwa-jiwa telah Tuhan dari hadapan-Mu Tuhan Kau bawa kembali untuk kami Tuhan,
dapat bergandengan tangan dalam memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati Tuhan Yesus bangsa dan negara kami. Tuhan Kau berkati bangsa kami, Tuhan Kau tolong bangsa kami. Biarlah Tuhan bangsa kami senantiasa dikaruniakan keamanan, ketenangan, keamanan. Secara khusus Tuhan untuk kota kami, untuk tempat kami, Tuhan berkati, Tuhan jaga tetangga kami, lingkungan kami dalam naungan, dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan undur dari tempat ini menuju ke rumah kami masing-masing. Tuhan mengantar kami, menjauhkan segala celaka roh, sehingga kami tiba di rumah dalam keadaan sukacita, dan kami kembali melakukan segala aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudaraku, kita arahkan tangan kita kepada Tuhan. Pulanglah saudaraku dengan damai sejahtera, dan biarlah berkat pertolongan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus akan memelihara hati dan pikiranmu dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Amin. Ibadah saya Tuhan Yesus memberkati.